وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kaidah-kaidah dalam memahami khilaf. Telah kita sebutkan kaidah yang pertama, khilaf adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam agama. Kemudian yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemudian kaidah yang keempat, perbedaan dalam masalah khilafiyah adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Sekarang kita akan masuk kaidah yang kelima. Perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang di dalam Al-Quran. Ini kaidah yang kelima, ini adalah kaidah untuk menggabungkan kaidah-kaidah sebelumnya. Telah kita sebutkan di dalam Al-Quran itu ada larangan untuk berselisih, untuk berbeda. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah berbarengan, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dan larangan berbeda, larangan berselisih di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Namun telah kita sebutkan, kaidah yang telah kita sebutkan itu bahwa perbedaan itu adalah kenikmatan, karunia Allah Ta'ala dan keluasan yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Nah, terus bagaimana menggabungkan? Katanya perbedaan itu enggak boleh, bahkan Allah melarang dari perbedaan. Tetapi kita sebutkan juga bahwa perbedaan itu merupakan keluasan. Perbedaan itu merupakan keluasan dan rahmat yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan? Maka kita katakan perbedaan yang dilarang dalam Al-Quran dan yang dilarang dalam hadis itu adalah perbedaan bukan masuk dalam masalah khilafiyah. Kalau perbedaan dalam masalah khilafiyah, maka tidak masuk dalam larangan. Jadi larangan Allah terhadap perbedaan dan perselisihan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu bukan bicara tentang perbedaan dalam masalah khilafiyah. Kalau perbedaan dalam masalah khilafiyah itu ulama-ulama berbeda. Ketika ulama-ulama berbeda, tidak mungkin mereka itu jatuh dalam larangan Allah Ta'ala. Maka perbedaan yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, yang dilarang dalam hadis Rasulullah itu bukan perbedaan yang ada dalam masalah khilafiyah di kalangan para ulama-ulama kita. Jika ada orang berkata, bagaimana mungkin perbedaan pendapat merupakan keluasan dan rahmat dari Allah Ta'ala, padahal Allah melarang dari perselisih dan Allah melarang dari bercerai-berai. Al-Imam Al-Jassas menjawab syubhat ini dengan perkataan beliau. Panjang, nanti akan saya sebutkan ucapan beliau ketika beliau menyebutkan tafsir surat Al-Imran itu. Wala tafarraqu, maksudnya apa? Nanti panjang beliau, tapi saya ringkaskan di sini. Beliau mengatakan, kata Imam Al-Jassas dalam kitab Ahkamul Quran, terkadang ada dua ulama yang berselisih dalam beberapa masalah. Contohnya misalkan ukuran nafkah seorang suami kepada istri itu berapa, ulama berbeda pendapat. Demikian juga ukuran denda, ulama juga berbeda pendapat. Demikian juga dia dalam sebuah kriminal.
maka perselisihan ini tidak menyebabkan salah satu di antara keduanya mendapatkan celaan dan teguran yang keras. Inilah hukum masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah khilafiyah, orang yang berbeda dengan kita, mereka masih saudara kita. Sehingga orang yang berbeda dengan kita tidak boleh dicela, tidak boleh ditegur dengan keras. Demikian juga apalagi sampai dikeluarkan dari barisan Ahlus Sunnah. Mereka masih saudara kita. Kalau seandainya perbedaan dalam ijtihadiyah seperti ini, perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, ulama-ulama fikih berbeda dalam masalah ijtihadiyah. Perbedaan seperti ini adalah perkara yang tercela. Perbedaan seperti ini itu termasuk perbedaan yang tercela. Maka niscaya para sahabat adalah orang yang paling banyak mendapatkan celaan. Itu maksudnya kalau seandainya perbedaan yang ada di kalangan ulama fikih, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berbeda. Jika perbedaan mereka itu tercela karena mereka berbeda pendapat, maka sahabat pun juga tercela. Kenapa? Karena sahabat pun juga berbeda pendapat, sahabat itu. Bahkan terkadang perbedaan sahabat itu ada ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup pun para sahabat berbeda pendapat. Maka jika seandainya khilaf yang ada di kalangan mazhab itu tercela, maka yang berhak mendapatkan celaan itu sahabat. Kenapa? Karena ulama mazhab, telah kita sebutkan sejarahnya, mereka itu hanya mengikuti sahabat. Tetap ulama-ulama fikih itu kembalinya ke fikihnya sahabat. Sehingga kalau seandainya itu tercela, perbedaan itu tercela, maka yang paling layak mendapatkan celaan itu sahabat. Kalau seandainya perbedaan dalam ijtihadiyah seperti ini perkara yang tercela, maka niscaya para sahabat adalah orang yang paling layak, paling banyak mendapatkan celaan. Karena kita mendapatkan mereka saling berselisih. Para sahabat pun berbeda-beda pendapat mereka dalam hukum warisan. Masalah warisan yang ada nasnya mereka nggak khilaf. Tapi yang nggak ada nasnya yang jelas, para sahabat pun berbeda pendapat. Walaupun seperti ini, yaitu sahabat itu walaupun mereka berbeda-beda pendapat mereka, tapi mereka itu tetap bersatu. Dan mereka membolehkan kepada saudaranya untuk menyelisihinya. Yaitu ketika ada orang yang berbeda dengan mereka, mereka pun lapang dada. Tidak memaksa untuk mengikuti pendapatnya, apalagi sampai mencela dan menegur dengan teguran yang keras. Maka dari itu Allah tidak melarang kita dengan firman-Nya wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Dalam ayat ini Allah tidak melarang kita dari perselisihan seperti itu. Oleh itu wala tafarraqu itu tidak membahas tentang larangan perbedaan yang ada di kalangan ulama dalam masalah khilafiyah. Ayat itu enggak membicarakan tentang bercerai-berai, berbeda pendapat, berselisih dalam masalah-masalah seperti ini. Akan tetapi larangan dalam ayat ini ditujukan kepada salah satu dari dua kemungkinan. Wala tafarraqu, jangan kalian itu bercerai-berai, kalian itu jangan saling berselisih. Itu larangan itu untuk satu dari dua kemungkinan, kata beliau. Yang pertama, entah nas-nas dalil, yaitu orang yang berselisih dalam nas dalil. Ini dalilnya jelas, dalilnya sahih, tapi diperselisihkan nasnya itu. Lah ini jadi masalah. Karena nasnya jelas. Atau untuk perkara yang sudah tegak dalil secara akal maupun wahyu. Yaitu ada sebuah dalil, yaitu ada semua masalah, dalilnya sudah jelas menyebutkan seperti itu. Maka orang yang menyelisih itu jelas ini perkara yang bahaya. Kenapa? Karena dalilnya sudah ada. Jadi ada sebuah nas, misalkan nasnya jelas, ada orang yang menyelisih, maka berarti orang itu menyimpang. Kenapa? Karena nasnya sudah ada. Jadi nasnya sudah ada, kemudian ada orang menolak nas itu jelas ini jadi masalah. Dan tidak ada kemungkinan kecuali cuma satu makna, yaitu ada satu hadis sahih, jelas sekali maknanya, tafsirnya nggak ada yang lain. Kemudian tiba-tiba datang orang yang berbeda dengan hadis itu, maka jelas orang itu tercela. Tetapi masalah-masalah yang masih terbuka, karena dalilnya itu nggak pasti dalam menunjukkan, juga hadis nggak pasti, sehingga ulama-ulama itu mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda, maka itu tidak dimaksudkan larangan dalam hadis ayat itu. Di dalam ayat larangan tadi, yaitu wala tafarraqu, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud perbedaan
Dan perceraian yang dilarang adalah perbedaan dalam usul, dalam pokok agama, bukan dalam furu', bukan dalam cabangnya. Nanti kalau di kitab ini saya tidak menyebutkan masalah usul dan furu'. Di kitab ini enggak saya sebutkan, nanti saya sebutkan di kitab asli panjang. Jadi ada bedanya antara usul dan furu'. Keliru orang yang mengatakan bahwa usul itu akidah. Bukan. Masalah usul itu, usul bukan akidah, furu' bukan fikih. Karena sebagian orang kata seperti itu. Usul pembahasan agama kita itu ada dua. Ada yang usul, ada yang furu'. Akidah. Furu' itu fikih, bukan. Orang yang mengatakan seperti ini enggak tepat. Tapi usul itu apa? Usul itu adalah sebuah pembahasan yang dalilnya qat'iyah. Pasti tidak ada khilaf dalam masalah itu. Jelas pokoknya itu. Sesuatu yang dalilnya itu qat'iyah, itu namanya usul. Siapa yang menyelisih masalah itu, maka dia itu menyimpang. Siapa yang menyelisih masalah itu menyimpang, baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih. Sesuatu yang dalilnya itu qat'i. Sedangkan furu' itu, furu' cabangnya agama itu adalah sesuatu yang dalilnya itu dhanniyah. Dalilnya itu masih bersifat dhann, prasangka. Prasangka terkuat. Baik secara penisbatan atau penguatan dalilnya, hadis misalkan sahih atau tidaknya itu. Ulama berbeda pendapat misalkan. Atau untuk penunjukannya dalilnya itu. Dalil ini menunjukkan ini, tapi nggak pasti. Masih bersifat dhann, maka di situ terjadi khilaf. Baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih. Oleh itu keliru kalau orang mengatakan usul itu adalah akidah, furu' itu adalah fikih, bukan. Karena dalam masalah fikih ada yang usul, ada yang furu'. Dalam masalah akidah ada yang usul, ada yang furu' juga. Contohnya fikih misalkan, masalah fikih misalkan, wajibnya sholat 5 waktu. Bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, wajib, tidak ada khilaf. Dalilnya jelas, qat'i dalilnya itu. Maka siapa yang mengatakan sholat itu enggak wajib, maka dia itu menyimpang, bahkan bisa kafir dari agama. Tapi rincian dari sholat itu apa sih? Bagaimana sholat itu? Dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya masalah dhanniyah. Tidak ada yang pasti. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Padahal itu masalah fikih. Masalah akidah misalkan, masalah azab kubur. Penetapan bahwasanya di kuburan itu ada kenikmatan dan ada azab, itu usul. Siapa yang mengingkari azab kubur, maka dia menyimpang, bahkan bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi rincian dari itu, rinciannya apa? Misalkan di dalam kubur itu yang ditanya apa? Yang ditanya jasadnya atau rohnya, atau jasad dan rohnya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang ditanya itu jasadnya. Ini pendapat paling lemah. Ada yang mengatakan yang ditanya itu rohnya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan yang ditanya itu jasad dan rohnya. Dan itu pendapat yang paling kuat. Jadi rinciannya seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah usulnya itu sebuah pembahasan itu tidak ada khilaf di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi rinciannya itu terjadi khilaf. Rinciannya itu terjadi khilaf. Maka itu masalah agama itu nanti ada yang sifatnya usul itu yang dalilnya qat'i. Kemudian ada yang sifatnya furu' itu yang dalilnya masih dhanni. Ini kalau penetapan dalilnya. Kemudian kalau cara kita menyikapi orang yang menyelisih usul, maka dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dia termasuk ahlul bidah. Dan kita mengingkari orang itu dengan keras sekali. Bisa kita tahdzir, kita bisa hajar, kita boikot, bahkan bisa laporkan kepada penguasa, dan penguasa bisa menghukum. Bisa dihukum dengan cara dipenjara, atau bahkan bisa dihukum mati. Sebagaimana ada seorang khalifah namanya Abdullah Al-Qisri yang membunuh atau menyembelih Ja'ad bin Dirham karena menyelisih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang yang berbeda dalam masalah furu', masalah-masalah khilafiyah itu tidak boleh kita keluarkan mereka dari Ahlussunnah. Mereka masih Ahlussunnah, mereka masih saudara kita, tapi mereka berbeda dengan kita. Terus bagaimana nanti kekerasan kita itu? Kita keras sama mereka enggak? Maka nanti kita lihat. Jika masalahnya itu khilafiyah, maka boleh kita itu mengingkari keras, saling bantah-bantahan boleh. Tapi kalau masalahnya itu ijtihadiyah, maka tidak dibolehkan. Nanti insya Allah akan kita bahas kalau perbedaan antara masalah qat'iyah, khilafiyah,
dan masalah ijtihadiyah itu kita bahas. Tetapi kalau usul dan furu' di kitab ini enggak disebutkan. Beliau mengatakan, kata Imam Al-Jassas, beliau mengatakan di dalam ayat larangan tadi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud perbedaan dan perceraian yang dilarang dalam ayat itu adalah perbedaan dan dalam masalah usul agama, bukan dalam furu' agama. Demikian juga lafaz perselisihan dalam ayat, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, dalam surat Al-Imran ayat 103. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Islam. Allah menyatukan kalian di atas Islam, bukan menyatukan kalian di setiap pembahasan Islam. Yaitu maksudnya Allah itu menyatukan hati kalian, fa'allafa baina qulubihim fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah menyatukan hati kalian di atas apa? Di atas Islam, satu, padu, tidak ada khilaf. Tetapi dalam masalah-masalah rincian Islam, ulama sahabat sampai sekarang terjadi khilafiyah. Dari penjelasan ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa perselisihan yang tercela dalam ayat tadi adalah perselisihan dalam usul agama dan Islam. Siapa yang berbeda dalam masalah usul agama, maka dia itu tercela, bukan perselisihan dalam cabang-cabangnya. Ini boleh sebutkan dalam kitab Ahkamul Quran. Kita baca yang lebih lengkap lagi, karena ini kita di kajian kita baca lebih lengkap, beda dengan tulisan. Kalau tulisan kita ringkaskan. Panjang pembahasan beliau, panjang ucapan beliau. Jadi intinya itu kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali Allah itu melarang kita untuk berselisih, karena dengan perselisihan itu nanti kita itu akan lemah, karena kekuatan Islam itu ada pada persatuan mereka. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Fatafshalu, kalau kalian berselisih kalian akan rugi, kalian akan kalah. Wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabarlah kalian karena Allah bersama orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 152, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Ketika Allah menceritakan peperangan itu, sampai ketika kalian sudah kalah, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih dalam perkara kalian, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kemudian kalian bermaksiat terhadap apa yang kalian lihat dari apa-apa yang kalian cintai. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada di antara kalian yang lebih cinta sama dunia, ditegur sahabat itu. Ada di antara kalian yang cinta lebih kepada akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu umat yang satu, ahli tauhid mereka itu. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Setelah itu Allah utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi, dan Allah turunkan kepada mereka kitab suci yang benar. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih, supaya nabi itu memutuskan kepada mereka apa-apa yang mereka selisihkan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah mereka berselisih kecuali orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka petunjuk karena kezaliman mereka. Baghyan bainahum fahadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan, dengan Allah memberikan kebenaran kepada mereka dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu bergolongan-golongan, mereka itu wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk golongan mereka wahai Rasulullah. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, dan nanti Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Al-Imam Al-Jassas, ini saya sebutkan, ini ucapan beliau ketika beliau menyebutkan tafsir ayat tadi, ayat yang kita sebutkan, ayat
tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dalam surat Al-Imran. Beliau mengatakan, saya bacakan semuanya secara cepat karena panjang ucapan beliau. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makna al-habl. Telah diriwayatkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna habl. Bihablillah, tali Allah. Tali itu apa? Hahuna annahul Quran. Ada riwayat yang menyebutkan itu adalah Al-Quran. Jadi wa'tasimu bihablillahi, hablillah itu apa? Sebagian riwayat itu mengatakan itu adalah Al-Quran. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Wa kadza ruwiya an Abdillah wa Qatadah wa Suddi, dan itu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Qatadah dan Imam As-Suddi. Ini pendapat yang pertama. Hablillah itu apa? Yang pertama Al-Quran. Pendapat yang kedua, waqila innal murad bihi dinullah. Pendapat yang kedua, yang diinginkan dengan tali Allah itu adalah agama Allah Ta'ala. Agama. Jadi pendapat yang kedua, jadi hablullah itu dinullah. Kalau yang pertama, hablullah itu Quran, tali Allah itu Al-Quran. Yang kedua, hablullah itu dinullah, agama Allah Ta'ala. Waqila bi ahdillah. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, ahdillah, janji Allah Ta'ala. Berpeganglah dengan janji-janji Allah Ta'ala, li'annahu sababun najah, karena janji Allah itu sebab keselamatan. Kal hablilladzi yatamassaku bihi lin najati min gharaqin, sebagaimana tali yang diambil pegangan bagi orang-orang yang tenggelam untuk menyelamatkan dia dari kebinasaan. Wa yusammal amanu habl, dan keamanan itu yaitu kita memberikan jaminan keamanan itu juga dinamakan dengan habl. Li'annahu sababun najah, karena tali itu sebab keselamatan. Walidzalika fi qouli ta'ala, maka itu Allah Ta'ala ketika berfirman, illa bihablim minallahi wa illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali dari habl, tali Allah dan tali manusia, yaitu apa? Keamanan, janji, perjanjian. Illa anna qaulahu, tetapi firman Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di sini, wa bihablillahi jami'an, beliau mengatakan huwa amrun bil ijtima, itu adalah perintah Allah untuk bersatu. Wa yahnun anil furqati, dan ini adalah ayat yang melarang dari perceraian, yaitu perbedaan. Wa akkada biqoulihi, dan Allah kuatkan lagi itu perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai dengan firman-Nya wala tafarraqu, jangan berselisih. Setelah itu beliau mengatakan maknanya wala tafarraqu itu maknanya apa? At-tafarruqu an dinillah, orang berselisih dalam agama Allah Ta'ala, dalam agama, yaitu dalam usul agama, bukan dalam furu'nya. Alladzi umiru jami'an biluzumihi, yang semua manusia diperintahkan untuk menepati Islam itu. Wal ijtima' alaihi, dan diperintahkan untuk berkumpul di atas Islam. Warwiya nahwa dzalika an Abdillah wa Qatadah, dan apa yang kita sebutkan ini yaitu bahwa wala tafarraqu fi dinillah, kalian jangan bercerai dalam agama Allah Ta'ala. Ini telah kita riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Qatadah. Wa qala al-Hasan, kalau Hasan al-Basri beliau mengatakan wala tafarraqu an Rasulillah, kalian jangan bercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad yahtaju, setelah itu beliau mengatakan waqad yahtaju bihi fariqani minan nas, dan ayat ini yaitu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu ini beliau mengatakan, kata beliau ini faedah penting, bagus, tapi tidak kita masukkan di kitab karena nggak ada pembahasan sebenarnya masalah ini, tapi ini faedah penting. Waqad yahtaju bihi fariqani minan nas, ayat ini dijadikan dalil oleh dua sekte, dua kelompok, semuanya kontradiksi itu nanti dua ini, tapi mereka berdalil dengan ayat ini. Yang pertama, ahaduhuma nufatul qiyas, orang-orang yang mengingkari qiyas, tidak boleh qiyas dalam masalah agama. Wal ijtihadu, demikian juga tidak boleh berijtihad, tidak ada qiyas, tidak boleh ijtihad fi ahkamil hawadits, dalam hukum-hukum yang baru. Jadi qiyas nggak boleh. Dalilnya apa? Karena Allah Ta'ala berfirman wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, dan perbedaan itu disebabkan karena akal, sehingga tidak boleh pakai akal, tidak boleh pakai qiyas, tidak boleh pakai ijtihad. Kembalikan ke dalil.
Mithla Nuddam, seperti pendapatnya Nuddam, demikian juga kelompok Rafidhah, orang-orang Syiah. Jadi orang-orang yang ingkari qiyas, nggak ada qiyas. Orang-orang yang ingkari qiyas, dalilnya ini. Karena Allah Ta'ala mengatakan wala tafarraqu, jangan berselisih. Berarti apa? Dalam masalah-masalah agama itu nggak boleh pakai akal. Tidak boleh pakai qiyas, tidak boleh pakai ijtihad. Maka ijtihad nggak boleh. Akhirnya apa berarti kalau nggak boleh? Berarti madzhab nggak boleh. Madzhab-madzhab yang ada nggak ada. Kenapa? Kebanyakan madzhab itu pasti qiyas. Bahkan qiyas menjadi usul mujtama' inda ahli sunnah, usul talaqi, usul muttafaq inda ahli sunnah. Rujukan yang disepakati sama ulama ahli sunnah dalam mengambil hukum itu ada 4. Itu sepakat dalam masalah ini. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu sepakat. Sedangkan yang lain khilaf. Masalihul mursalah khilaf. Dulu pernah saya sebutkan usul 4 mazhab itu ada yang mengambil masalihul mursalah, ada yang tidak. Demikian juga amal ahli Madinah, ada yang mengambil, ada yang tidak. Terjadi khilaf. Tapi kalau 4 ini tidak ada khilaf di antara semua mazhab, nggak ada khilaf. Jadi orang-orang yang nggak qiyas, mereka berdalil ayat ini. Berdalilnya pakai ayat ini. Wal akhir, yang kedua, ini coba perhatian ini faedahnya. Nanti insya Allah masalah yang kedua ini kita nanti ada pembahasan kalau yang ini, pendapat yang kedua itu. Wal akhir man yaqulu bil qiyas wal ijtihad. Ayat ini dipakai sama orang-orang yang menetapkan qiyas dan ijtihad. Wa yaqulu ma dzalika innal haqq wahidun. Tapi ini kata beliau dan bagus sekali faedahnya itu. Tapi mereka mengatakan dalam masalah khilafiyah itu yang benar satu. Yang benar satu. Nanti masalah khilafiyah itu yang benar berapa? Nanti ada kaidahnya, kita sebutkan kaidahnya itu. Wa yaqulu ma dzalika innal haqqa wahidun. Tetapi bersamaan dengan itu boleh pakai qiyas, boleh pakai ijtihad, tapi yang benar cuma satu. Min aqawilil mukhtalifina fi masailil ijtihad. Dalam setiap permasalahan ijtihad yang benar cuma satu. Yukhatti'u man lam yusibil haqqa indahu. Sehingga konsekuensinya apa? Siapa yang berbeda dengan saya, salah orang itu. Yang berbeda dengan saya salah, dan ini juga tidak tepat dalam masalah ini. Nanti insya Allah masalah ini saya panjangkan pembahasan karena ini berkaitan masalah kaidah khilaf, yaitu apakah yang benar itu berapa dalam masalah khilaf itu, yang benar berapa. Maka kita lihat masalahnya, kalau perbedaannya itu khilaf yang mutadad itu sampai khilafnya itu khilaf tabad namanya, itu saling tabrakan, maka kita katakan yang benar cuma satu. Tapi kalau khilaf-khilaf yang bisa orang itu dikumpulkan, dikompromikan, maka semuanya bisa benar. Nah, jadi nanti insya Allah kita bahas secara rinci masalah ini, yaitu yang benar itu berapa, dan nanti akan ada kaidah juga nanti bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam masalah-masalah khilaf kayak gini, nanti semuanya ada. Cuma kalau yang pertama, yaitu orang yang mengingkari qiyas, itu nggak kita bahas karena itu nggak ada kaitannya dengan masalah khilaf kita ini. Kaidah khilaf nggak ada kaitannya. Tapi kalau yang ini kaitannya ada dengan kaidah masalah kaidah khilaf, nanti kita sebutkan. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Ta'ala wala tafarraqu. Liqouli ta'ala wala tafarraqu fa ghairu jaizin ay yakuna tafarruq wal ikhtilaf dinan lillahi. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa bisa qiyas itu dipakai, ijtihad dipakai, tapi yang benar cuma satu. Karena Allah Ta'ala mengatakan wala tafarraqu, jangan berselisih, bercerai-berai. Fa ghairu jaizin ay yakuna tafarruq wal ikhtilaf dinan lillah. Maka dari itu kata mereka, tidak mungkin perbedaan yang ada itu agama Allah Ta'ala. Agama Allah itu kan nggak mungkin berbeda itu. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika seandainya bukan dari Allah, niscaya manusia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Berarti apa? Perselisihan itu bukan dari Allah Ta'ala. Perselisihan itu dari pendapat akal orang, bukan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi maka itu ma'anahillahi ta'ala anhu, padahal Allah melarang. Berarti apa? Berarti walaupun Allah itu memberikan hak kepada manusia itu berbeda, tapi Allah itu tidak menurunkan itu sebagai agama. Agama tetap satu. Maka beliau mengatakan walaisa hadza indana kama qalu. Kalau pendapat kami, pendapat yang kedua pun enggak benar. Yaitu tidak tepat seperti itu. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa qiyas dan ijtihad dipakai, tapi yang benar cuma satu, sehingga boleh menyalahkan dan boleh memastikan saya itu yang benar, kamu keliru gitu dalam masalah ini. Maka kata beliau mengatakan ini bagi kami tidak tepat. Kenapa? Beliau mengatakan, panjang nanti beliau sebutkan itu. Li'anna ahkama syar'i fil asli ala anha.
Karena hukum syariat itu ada bercabang-cabang, macam-macam hukum syariat itu. Minha ma la yajuzul khilafu fihi. Beliau mengatakan hukum syariat itu macam-macam. Secara asal itu macam-macam. Yang pertama kata beliau, ada hukum atau syariat yang tidak boleh khilaf di dalamnya. Siapa yang khilaf menyimpang. Kenapa? Wa huwal ladzi dallat alaihi al-uqulu ala hadrihi fi kulli halin. Yaitu setiap pembahasan yang akal kita itu sepakat itu benar, wis. Baik karena dalilnya jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, dan tafsirannya nggak ada khilaf lagi di situ. Maka siapa yang mereka mendatangkan hukum baru jelas menyimpang. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Contohnya misalkan memahami masalah sapi. Allah Ta'ala berfirman jelas sekali itu. Nabi Isa ketika mengatakan kepada kaumnya, fadhbahu baqarah, sembelih sapi. Sapi itu apa? Sapi ya sapi, binatang gitu loh. Jelas tidak ada yang memahami dengan kalimat yang lain. Tiba-tiba datang orang Syiah mengatakan sapi itu Aisyah. Sapi itu Aisyah. Kita katakan dari mana tafsir seperti ini? Tafsir ngawur seperti ini. Maka siapa yang memahami tafsir seperti ini sesat orang itu. Karena tidak mungkin difahami dengan Baqarah itu Aisyah. Dari mana? Apalagi ini perintahnya Nabi Musa kan kepada kaumnya. Tiba-tiba datang Aisyah itu dari mana? Maka jelas ini menyimpang. Jadi ada pembahasan syariat yang tidak boleh orang itu berbeda. Au ala ijabihi fi kulli halin, atau sebuah masalah yang wajibnya itu jelas wajibnya, tidak ada perbedaan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan salat, bayaran zakat, itu enggak ada khilaf, itu wajib, jelas wajib. Maka siapa yang mengatakan salat enggak wajib, puasa enggak wajib, jelas orang itu menyimpang. Kenapa? Karena perintahnya sudah jelas sekali itu. Wa amma majaza ayyakuna taratan wajiban wa taratan mahdzuran wa taratan mubahan. Tapi ada pembahasan syariat yang terkadang satu masalah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan nggak boleh. Ada masalah seperti itu. Fa innal ikhtilafa fi dzalika sa'igh. Beliau mengatakan perbedaan dalam masalah seperti ini itu hukumnya boleh. Yajuzu wurudul ibadati bihi, dan boleh orang beribadah dengan perbedaan itu. Maksudnya gini, saya dengan orang berbeda dalam masalah misalkan membaca Al-Fatihah bagi makmum. Kita sebagai makmum ini wajib atau tidak membaca makmum itu? Pendapat saya tidak wajib kalau saya mendengar bacaan imam. Ada yang mengatakan enggak, wajib, tetap harus baca. Maka silakan kamu mengamalkan itu, saya mengamalkan pendapat saya. Pertanyaan, boleh nggak saya mengamalkan pendapat saya yang beda sama orang lain? Boleh. Boleh beribadah dengan apa yang engkau kuatkan. Walaupun apa yang kau kuatkan beda sama orang lain, hukumnya apa? Hukumnya dibolehkan. Maka beliau mengatakan, yajuzu wurudul ibadah bihi, dan orang itu boleh beribadah dengan masalah khilaf ini, yaitu dia beribadah dengan pendapat yang kuat bagi dia. Beliau mengatakan, kakhtilafi hukmi tahir wal haid fi shaumi was shalah. Seperti para ulama berbeda pendapat tentang hukum suci dan haid ketika puasa, ketika sholat. Masalah haid dan suci khilaf panjang di antara para ulama. Takarannya berapa? Namanya orang haid itu minimal berapa, maksimalnya berapa? Khilaf. Ada yang mengatakan nggak ada minimal, tapi maksimal 15 hari. Kebiasaannya 7 hari, maksimal 15 hari. Lebih dari itu nggak dianggap haid. Ada yang mengatakan enggak, standarnya itu bukan waktu, standarnya itu darah. Karena yang Allah sebutkan itu darahnya. Jadi selama ada darah boleh, hatta lebih dari 16 hari boleh, itu tetap namanya darah haid. Khilaf para ulama dalam masalah penetapan darah haid. Apalagi masalah haid dan nifas itu. Masalah haid dan nifas itu masalah yang para ulama paling banyak khilafnya. Jadi yang pertama masalah haid. Masalah ini khilafnya. Waqtilafi hukmil muqimi wal musafir fil qasri wal itmam. Demikian juga masalah khilaf para ulama masalah safar dan mukim. Ketika orang safar itu dia menyempurnakan atau tidak. Beliau menyebutkan dua masalah ini. Setelah itu beliau mengatakan wa ma jara majra dzalika, dan masalah-masalah yang mirip dengan itu. Kenapa beliau menyebutkan dua ini? Masalah haid dan safar. Kalau antum belajar fikih itu, nanti antum akan mendapatkan masalah fikih yang paling banyak khilaf dua. Ada dua masalah. Masalah haid, demikian juga nifas, masuk dalam haid itu nifas, kemudian masalah safar. Kenapa kok ini paling banyak khilafnya itu? Kalau masalah haid dan nifas, karena hadisnya sedikit.
hadisnya sedikit tapi pembahasannya itu banyak yang harus dibahas. Sehingga apa? Ulama beristihad, ketika beristihad akhirnya berselisih mereka itu. Ini kalau masalah haid. Kalau masalah safar, karena dalilnya terlalu banyak dan zahirnya kontradiksi. Jadi kalau dalam masalah safarnya Rasul itu banyak sekali safar itu. Tapi masalahnya itu hadisnya ini dengan ini berbeda-beda itu. Akhirnya para ulama berbeda dalam mengumpulkan riwayat. Sehingga apa? Masalah safar itu beda. Safar misalkan ya. Orang safar itu namanya safar itu gimana? Ada yang mengatakan pakainya jarak. Ya oke, kalau pakai jarak, jaraknya kayak apa? Ada yang mengatakan 4 barit, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, macam-macam juga itu. Ada yang mengatakan enggak pakai jarak, tapi pakainya kebiasaan. Kita kembalikan ke uruf. Orang Pekalongan itu, kalau ke Semarang itu safar atau enggak kebiasaan kita itu? Ada yang mengatakan enggak, itu juga khilaf juga nanti penetapan uruf itu. Uruf yang paling tepat untuk dijadikan andalan itu apa? Urufnya siapa? Urufnya orang yang suka safar atau yang tidak? Khilaf juga mereka itu. Oke, ini yang pertama, masalah safar. Kemudian yang kedua, kalau saya safar, sunnahnya itu saya itu menyempurnakan sholat, yaitu sholatnya 4 jam 4, atau saya qashar. Khilaf juga. Dan yang lainnya panjang sekali masalah safar itu, khilafnya panjang sekali. Maka masalah-masalah seperti ini khilafnya banyak sekali. Maka beliau mengatakan, famin haitsu jaza wurudun nasi bi ikhtilafi ahkamin nasi fihi. Maka ketika nasnya itu yang datang kepada kita itu enggak pasti, sehingga membuka pintu perbedaan di antara ulama dalam memahami. Fayakunu ba'duhum muta'abbidan bi khilafi ma ta'abbada bihil akhar. Maka ada ulama yang beribadah dengan ibadah yang beda dengan orang lain. Yaitu ada ulama, saya beribadah dengan ibadah modelnya sampai dengan apa yang saya kuatkan, tapi yang lain beda sama saya. Lam yamtani taswighul istihadi fi ma yuaddi ilal khilaf. Maka itu berarti apa? Jika itu dibolehkan, maka cara istihad sampai kita itu sampai kepada hukum itu pun juga tidak dilarang. Alladzi yajuzu wurudun nasi bimithlihi. Maka ketika nas itu datangnya itu macam-macam, ada yang pasti, ada yang tidak, maka cara memahami ulama pun ada yang pemahaman seperti ini dan seperti ini, itu pun juga dibolehkan. Kenapa? Karena ngikutin nas kita ini. Walau kana jami'ul ikhtilafi madhmuman, beliau mengatakan penting sekali ini. Jika seandainya semua perbedaan itu tercela, la wajada an la yajuzu wurudul ikhtilafi ahkami syar'. Maka konsekuensinya apa? Syariat itu harus datang dengan hukum yang pasti. Pasti, sholat wajib, selesai. Tata cara sholat bagaimana? Jelas semua hadisnya mutawatir. Takbiratul ihram kayak gini, selesai, nggak ada khilaf. Tapi ketika syariat itu datang dengan hukum yang nggak pasti, nasnya itu nggak pasti itu, sehingga orang boleh istihad, dia harus meneliti, dia harus mencari, dia harus ini, berarti apa? Berarti menunjukkan pintu untuk berbeda itu terbuka. Walau kana jami'ul ikhtilafi madhmuman, jika seandainya semua perbedaan itu tercela, la wajada alla yajuza wurudul ikhtilafi fi ahkami syara', maka tidak dibolehkan datang syariat dengan corak yang berbeda-beda. Min tariqin nas, baik dengan nas yang pasti, aw takif, atau nas itu diam. Syariat diam saja, enggak perlu menyebutkan. Akhirnya apa? Berarti hukumnya kan enggak ada. Fama jaza mithluhu fin nas, jaza fil istihad. Jika seandainya boleh syariat itu datang dengan sesuatu yang masih global, maka istihad pun boleh juga memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. Setelah itu baru saya sebutkan apa yang saya terjemahkan. Waqad yakhtaliful mujtahidani fi nafaqati zaujat. Maka hasilnya apa? Terkadang ada dua ulama mujtahid, mereka berbeda dalam menetapkan nafkah istri berapa. Wa qayyimul mutlafat, denda bagi barang-barang yang rusak. Contohnya misalkan saya punya barang buku antum pinjem, setelah itu antum merusak, menyobek. Pertanyaan, cara gantinya gimana? Diuangkan atau beli buku yang sama? Terus bagaimana kalau bukunya nggak ada lagi yang sama? Akhirnya apa? Terjadi perbedaan cara menakar dendanya itu berapa, terjadi khilaf di antara para ulama. Wa urushin katsir minal jinazat, denda-denda dalam masalah hak kriminal. Antum mukul orang, jediar mukanya dipukul sampai sobek, dendanya berapa? Kalau patah jelas, patah tangan, satu tangan 50 ekor onta, jari, satu jari 10 ekor onta, jelas kalau patah. Tapi kalau nggak patah, sobek, ukurannya berapa itu? Terjadi khilaf juga di antara para ulama. Wala yalhiqu wahidan minhum laum
wala ta'fifun. Tetapi ketika ada orang berbeda dengan kita dalam masalah ini, tidak ada seorang ulama yang mencela. Dua ulama ini punya pendapat beda-beda, tapi tidak boleh mencela yang lain. Wa hadza hukmu masailil ijtihad, dan ini hukum masalah-masalah ijtihadiyah. Walau kana hadza darbu minal ikhtilafi madhmuman. Setelah itu beliau mengatakan, jika seandainya jenis perbedaan yang seperti ini modelnya itu, ini juga tercela, lakana lis-sahabati fi dzalikal hadzul awfar. Konsekuensinya apa? Sahabat itu memiliki bagian banyak dicela. Kenapa? Karena juga mereka berselisih pendapat juga. Walamma wajadnahum mukhtalifina fi ahkamil wa hawadits. Maka ketika kita mendapatkan para sahabat itu berbeda-beda dalam masalah-masalah yang baru, wa hum ma'adzalika mutawassilun, tapi sahabat itu walaupun mereka berbeda, mereka itu saling bersaudara. Yazuqu kullu wahidin minhum li sahibihi mukhalafatahu min ghairi laum. Maka boleh juga bagi orang lain yang berbeda dengan kita, seperti sahabat berbeda dengan kita, berbeda dengan ulama yang lain, untuk tidak dicela wala ta'fif, dan tidak diingkari dengan pengingkaran yang keras. Faqad hasala minhum al-ittifaq ala taswighi hadha darbi min al-ikhtilaf. Dan para sahabat sudah sepakat bahwa perbedaan dalam masalah-masalah seperti ini hukumnya dibolehkan. Mereka sepakat. Sehingga apa hasilnya? Mereka tidak saling memaksa dan mereka tidak saling mengingkari. Waqad hakamallahu ta'ala bi sihhati ijma'ihim, dan Allah telah mengingkari, Allah telah menetapkan ijma'nya mereka, bahwa kesepakatan sahabat itu, ijma' mereka itu benar. Wa thubuti hujjatihi, dan kuatnya hujjah mereka, fi mawadhi'a katsiratin fi kitabihi, dalam banyak ayat Allah telah menyebutkan seperti itu. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat. Ini diriwayatkan di Rasulullah. Beliau mengatakan waruwiyah. Kalimat ruwiyah itu kalau kita baca kitab, Anda kalau baca kitab ada sighah tamrid. Sighah tamrid itu apa? Muhammad. Sighahnya tamrid. Saya menyebutkan dengan sighah tamrid, berarti menunjukkan apa? Saya lemahkan itu masalah itu. Tamrid itu apa? Menggunakan fi'il mabni lil majhul, ruwiyah. Qila. Kalau saya mengatakan qila ruwiya, itu namanya sighah tamrid. Berarti apa? Saya menyebutkan itu tapi saya enggak melemah, saya enggak menguatkan. Maka misalkan hadis ini beliau mengatakan waruya, telah diriwayatkan. Berarti maksudnya apa? Kalau kita baca kitab ini berarti beliau pun mengatakan itu hadisnya enggak kuat. Dan memang ulama telah kita bahas, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, itu telah kita bahas. Ikhtilafu ummati rahmah, itu juga telah kita bahas bahwa itu dalilnya enggak kuat. Fasabata bidzalika anna Allah Ta'ala lam yanhana biqouli wala tafarraqu. Maka dari itu, ini kalau yang di kitab yang saya terjemahkan itu saya ringkas-ringkas. Karena ucapannya panjang aja saya ringkas-ringkas itu. Maka telah tetap dari ini bahwa Allah ketika melarang wala tafarraqu itu bukan melarang dari khilaf seperti ini. An hadzal darbi minal ikhtilaf. Allah tidak melarang kita dari perbedaan yang modelnya seperti ini. Wa annan nahya, dan larangan Allah wala tafarraqu munsarifun min ahadi wajhain, kemungkinan satu dari dua. Kemungkinan satu dari dua. Imma fin nusus, orang berbeda dalam nas, bukan nasnya, tapi masalah yang kedua masalahnya, masalah pun secara dalil. La yahtamilu illa ma'nan wahidan, yang mana dalilnya itu maknanya cuma bisa difahami satu pemahaman, gak ada yang lain. Maka siapa yang berbeda dalam masalah itu tercela. Yaitu khilaf dalam masalah nas tercela, khilaf dalam masalah-masalah yang nasnya sudah jelas tercela juga. Wa fi fahwa al-ayati ma yadullu ala anna al-murad huwa al-ikhtilaf wa tafarruq fi usuluddin. Bahkan kalau beliau katakan, bahkan ayat itu wala tafarraqu, kalau kita membaca secara lengkap lagi, itu berkaitan dengan khilaf dan perpecahan dalam usul din, pokoknya agama. La fi furu'ihi, bukan masalah cabang agama. Wa ma yajuzu wurudul ibadati bil ikhtilafi fihi, demikian juga bukan masalah-masalah yang orang itu boleh beribadah dengan pendapat yang paling kuat, walaupun yang lain berbeda. Wa huwa qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, yaitu firman Allah Ta'ala, ingatlah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika dulu kalian bermusuhan, setelah itu Allah satukan hati kalian. Yakni apa? Disatukan di atas Islam. Wa fi dzalika dalilun,
Maka dalam masalah ini itu sebagai dalil ala anna tafarruq al-madhmum al-manhi anhu fil ayati, bahwasanya perbedaan, perselisihan yang Allah cela di dalam ayat itu huwa fi usuluddin, berbeda dalam usuluddin, berbeda juga dalam masalah Islam, la fi furu'ihi, bukan berbeda dalam cabang-cabang keislaman. Wallahu ta'ala alam, dan Allah yang paling tahu dalam masalah ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ucapan Al-Jassas banyak, panjang sekali ucapan beliau. Disebutkan di kitab ini, tulisan saya ini saya ringkas-ringkaskan sehingga ada beberapa poin yang saya tinggalkan karena nggak ada kaitannya dengan ini. Intinya di sini bahwa Allah ketika melarang kita dari perbedaan, wala tafarraqu, kalian jangan berselisih dalam masalah usul. Sedangkan berselisih dalam masalah furu, masalah-masalah cabang, itu ulama-ulama kita sudah berbeda pendapat. Maka Syekhul Islam beliau sampai mengatakan, sedangkan masalah perbedaan masalah fikih itu la tuhsa, kata beliau, perbedaan yang nggak bisa kita hitung jumlahnya berapa perbedaan itu. Setelah itu beliau mengatakan, walau kana kullama ikhtalafa muslimani, jika seandainya setiap ada masalah fikih, masalah khilafiyah, ada orang berbeda sama kita, setelah itu kita bercerai-berai, orang itu kita tinggalkan, orang itu kita caci, kita maki, kita hajar, kita boikot, maka kata beliau mengatakan, lam yabqa bainal muslimin, tidak tersisa lagi bagi orang Islam ukhuwatun fiddin, ulfatun wala ukhuwatun fiddin, tidak tersisa lagi persaudaraan dan persahabatan di atas Islam. Ikatan Islam nggak ada lagi. Kenapa? Karena setiap masalah itu kita berbeda pendapat. Masalah itu sering kita berbeda. Bahkan terkadang apa? Perbedaan itu masalah satu ayat, datang ayatnya ada gitu. Ayatnya datang itu. Ayatnya satu, tapi cara memahami berbeda-beda. Qara', salah satu quru' telah kita sebutkan. Seorang wanita yang dicerai itu masa iddahnya itu 3 quru'. Quru' itu apa? Ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan quru' itu suci, ada yang mengatakan quru' itu haid. Kenapa seperti itu? Karena quru' itu secara bahasa bisa dimanakan suci, bisa juga dimanakan haid. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan. Perbedaan masalah apa? Dalam memahami nas. Bahkan sudah terjadi sama Rasulullah. Rasulullah hidup itu para sahabat sudah berbeda pendapat. Pernah ketika Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadukum sholatal asri illa fi Bani Quraidah, jangan salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah lafadznya kayak ini. Akhirnya para sahabat safar, jalan, dan kalau sampai di Bani Quraidah, walaupun cepat sekali dari Madinah itu, pasti sampai sana itu sudah maghrib. Akhirnya ketika masuk asar, para sahabat masih di tengah-tengah para sahabat itu. Akhirnya berbeda cara memahami sabdanya Rasulullah. Ada yang mengatakan, kita fahamilah telak saja, sholat asar Bani Quraidah. Akhirnya kelompok ini tetap jalan sampai di Bani Quraidah, baru sholat asar. Akhirnya mereka sholat asarnya setelah masuk waktu maghrib. Sedangkan sahabat yang lain mengatakan, enggak, maksudnya Rasulullah itu kalau bisa kita jalan cepat sampai sana itu masih asar, kita masih sholat asar di sana. Tapi kalau nggak mungkin sholat asar itu sampai di sana, ya tetap kita sholat asar itu di waktunya. Nah, berarti apa? Kalau sekarang sudah masuk waktu asar, ya sholat kita di jalan. Akhirnya para sahabat terbagi jadi 2. Ada sahabat yang lanjut jalannya terus sampai akhirnya sholat asar di Bani Quraidah setelah maghrib. Ada sahabat yang berhenti dulu, sholat asar dulu. Cara memahami beda-beda, dan itu zaman Rasulullah. Dan ini sampai ke Rasulullah SAW perbedaan ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mencela seorang sahabat pun, semuanya dibiarkan sama Rasulullah SAW. Berarti apa? Rasulullah masih hidup, itu saja sahabat berbeda cara memahami, dan Rasulullah biarkan. Rasulullah tidak mencela ini, dibiarkan. Rasulullah ketika safar, kemudian puasa, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, faminna sha'im wa minna muftir. Ketika kami safar itu bersama Rasulullah, ada yang puasa, ada yang tidak puasa ketika safar itu. Apa yang dikatakan sama para sahabat? Falam ya'ibus sha'imul muftir. Orang yang puasa tidak mencela orang yang tidak puasa. Walam ya'ibul muftiru sha'im. Orang yang tidak puasa juga tidak mencela orang yang puasa. Kenapa? Saling menghormati. Terjadi perbedaan. Sehingga ketika safar itu, yang terbaik itu saya ketika safar ini puasa atau tidak. Sahabat berbeda-beda, dan itu terjadi sama Rasulullah, dan Rasulullah biarkan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan pendapat itu sudah terjadi sama sahabat. Jika seandainya setiap perbedaan itu tercela, berarti sahabat itu layak untuk dicela.
Kenapa? Mereka juga berbeda pendapat. Apalagi setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak masalah di mana mereka itu berbeda pendapat. Kalau seandainya setiap perbedaan itu tercela, berarti sahabat juga ikut mendapatkan celaan. Tetapi perbedaan pendapat itu dalam masalah-masalah yang merupakan furu, merupakan cabang, bukan masalah usul. Kalau masalah usul, sahabat nggak ada yang berbeda. Haramnya khomer, nggak ada yang berbeda. Ada seorang sahabat yang minum khomer, tangkap sama Umar bin Khattab. Ditanya, kenapa kamu minum khomer? Dia mengatakan, Umar, kalau pendapat saya khomer itu boleh. Akhirnya ditanya, kenapa kamu pendapat seperti itu? Dia mengatakan, karena saya dapatkan ayat, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an takuna maitatan aw daman masfuhan aw lama khinzirin. Kan yang Allah haramkan cuma 3 sekarang itu. Yang Allah haramkan kan 3, babi, daging yang disembelih, darah yang muncul karena sembelihan, maitah, kemudian bangkai. Khomer gak disebutkan. Maka kata Umar bin Khattab, kalau tidak karena kamu keliru memahami ayat ini, saya cambuk kamu itu. Berarti menunjukkan apa? Nggak ada khilaf, cuma ada orang yang keliru memahami. Itu saja masih diberikan keringanan. Kenapa? Keliru memahami. Nah, jadi maksudnya itu ada masalah-masalah yang kita nggak boleh berbeda, ada masalah-masalah yang kita itu boleh berbeda. Tetapi masalah-masalah yang kita berbeda pendapat, masalah-masalah khilafiyah itu bukan termasuk celaan dalam ayat Al-Quran di mana Allah melarang kita untuk berbeda pendapat. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesaikan. Nanti kita masuk ke kaidah yang berikutnya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.